Chapter 1156. Formasi batu raksasa. Penampilan rumit menghiasi wajah orang banyak untuk sementara waktu. Bahkan Pangeran Kekaisaran Zhao tampak muram dan memberi isyarat kepada Jiang Chen. Chen kecil, beritahu kami semua yang kamu ketahui secara terperinci. Jiang Chen telah menyiapkan skripnya sejak awal, jadi dia segera menjawab, aku diserang oleh Nenek Gold Needle dan Sir Miao pada saat yang sama, tetapi untuk beberapa alasan keduanya tiba-tiba berselisih satu sama lain setelah itu. Nenek Gold Needle bukan tandingan Sir Miao, dan dia mencoba melarikan diri dari Cloud Shatter Mountain. Namun, dia dilahap oleh semacam energi ketika dia mencapai ujung formasi. Saat itulah aku menyadari kekuatan yang tidak diketahui telah menghalangi jalan keluar dari formasi sepenuhnya. Petik 2. Apa yang terjadi pada Nenek Gold Needle setelah dia dilahap? Pangeran Zhao telah mendengar nama wanita tua itu. Dia tahu bahwa dia adalah kultivator kerajaan tingkat ketiga. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Dia mungkin sudah mati. Jiang Chen menghela nafas. Bagaimana dengan Sir Miao? Tanya Pangeran Zhao lagi. Aku membunuhnya. Setidaknya ini bukan kebohongan. Setelah aku membunuh Sir Miao dan menemukan bahwa jalan keluar benar-benar diblokir, aku tidak mau berlama-lama dan langsung menuju ke sini. Namun, orang-orang ini mencoba menghentikan aku. Jika kamu belum tiba, aku bahkan mungkin tidak bisa masuk, Yang Mulia. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen dijalin dengan setengah kebohongan dan kebenaran. Dia dengan cerdik mengeluarkan dirinya dari gambar dan menghindari menyebutkan ras iblis pada saat yang sama. Dia tidak takut untuk membesarkan ras iblis, tetapi dia takut bahwa orang-orang ini akan segera kehilangan hati, tersebar, dan dengan mudah diubah menjadi pengorbanan untuk Kaisar Iblis. Dia mungkin tidak merasakan niat baik terhadap orang-orang ini, dan pada kenyataannya hanya berharap ketidakberuntungan pada mereka, tetapi dia tidak bisa membiarkan mereka mati sekarang. Mereka adalah pion yang berguna dalam pertarungan melawan Tuan Beranda. Bahkan jika mereka harus mati, Jiang Chen lebih suka dia membunuh mereka dengan tangannya sendiri, bukan Kaisar Iblis. Kematian mereka akan sangat memicu budidaya Kaisar Iblis, menempatkan Jiang Chen dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia mungkin tidak dapat menghilangkan semua orang sendirian, tetapi dia benar-benar yakin akan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi, dia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menang jika lawannya adalah Kaisar Puncak Iblis besar pada zaman kuno, kecuali dia menggunakan batasan guoran yang tersisa di kediamannya, dengan anggapan bahwa Kaisar Agung Iblis itu cukup mudah ditipu untuk berjalan masuk. Mengingat kekayaan pengetahuan dan pengalaman yang mungkin dimiliki seorang Kaisar Iblis kuno, diragukan bahwa ia akan cukup ceroboh untuk membuat entry. Jika musuhnya tidak berjalan di dalam, maka batasan yang ada di dalamnya sama sekali tidak berguna. Dia bisa menggunakan tempat tinggal untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak akan bisa menghentikan Kaisar Iblis meninggalkan gunung. Oleh karena itu, hasil yang ideal adalah membuat kelompok ini melawan Tuan Veranda Macet dan mencegah Kaisar Iblis muncul pada saat yang sama. Yang Mulia, jika jalan keluar benar-benar terhalang, aku pikir itu adalah tanda betapa serakah Master Veranda itu sebenarnya. Tetua Zhang tidak bisa membantu tetapi berbicara sepatah kata pun. Pangeran Zhao mengerutkan kening. Apa yang dia rencanakan? Dia tidak bisa merencanakan untuk menangkap kita semua dalam satu gerakan, bukan? Apakah dia benar-benar serakah? Petik 2. Semua orang terdiam saat ini dan suasananya menjadi sedikit berat. Pangeran melambaikan tangannya sekali saat kepribadiannya yang kejam bersinar. Mari kita lupakan Master Veranda untuk saat ini. Kami akan berurusan dengan apapun yang datang kepada kami nanti. Kami memiliki banyak angka di pihak kami, dan dia hanya seorang pengecut yang bahkan tidak berani menunjukkan wajahnya. Apa yang bisa dia lakukan untuk kita? Petik 2. Pangeran Kekaisaran Zhao terpaksa membuat pernyataan seperti itu untuk membangkitkan semangat anak buahnya. Dia sadar bahwa plot jahat bersembunyi di balik layar, tetapi prioritas pertamanya adalah menemukan harta karun yang membuat bumi berdenyut. Adapun hal-hal lain, mereka harus dikesampingkan tidak peduli betapa mendesaknya mereka. Bahkan jika harta itu adalah umpan dan dia mangsa melangkah ke dalam perangkap yang jelas, Pangeran Zhao masih tidak bisa menemukannya dalam dirinya untuk berjalan menjauh darinya. Dia memiliki perasaan bahwa harta ini bisa menulis ulang nasib wilayah Mid Scarlet besar itu sendiri. Jika dia bisa mendapatkan harta ini, penurunan yang menimpa wilayah ini akhir-akhir ini akan terhanyut dalam sekejap. Keberhasilan dan kemakmuran akan datang kepada mereka,
dan mungkin suatu hari nasib mereka bahkan akan tumbuh cukup besar untuk memenuhi syarat mereka sebagai daerah atas. Zhang Tua, bawa sekelompok pria bersamamu dan jaga tempat ini sampai mati. Bunuh Tuan Beranda begitu dia muncul. Petik 2. Old Zhang sendiri adalah seorang kultivator kerajaan tingkat ke-6, yang menempatkannya sejajar dengan Tuan Beranda. Dengan orang-orang yang dipinjamkan Pangeran Zhao, dia harus bisa berurusan dengan Tuan Beranda bahkan jika yang terakhir tiba-tiba menumbuhkan 2 kepala dan 4 tangan lagi. Pangeran Zhao kemudian melihat ketiga sekte besar. Semua orang, tampaknya skema webmaster Veranda meluas bahkan kepada kita. Karena semua kehidupan kita saat ini dipertaruhkan, bukankah kamu pikir kamu harus membantu kami juga? Petik 2. Ketika tiga sekte besar ragu-ragu, suara tiba-tiba datang dari kerumunan. Pangeran Zhao, aku hanyalah seorang kultivator pengembara belaka, tapi aku tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang sedikit aneh tentang semua ini. Wajah Pangeran Zhao berubah gelap. Kamu siapa? Pria itu tersenyum. Aku bukan siapa-siapa, jadi aku ragu kamu menggunakan namaku. Aku ingin tahu tentang sesuatu, apakah kamu berpikir bahwa kata-kata Daoist Chen dapat dipercaya? Petik 2. Apa maksudmu? Pangeran Zhao tanpa ekspresi. Orang-orangku benar-benar setia kepada keluarga kerajaan. Jika kamu berencana untuk menabur perselisihan di antara orang-orang aku harus mengatakan bahwa metode kamu sedikit kasar. Petik 2. Aku sama sekali tidak punya niat menabur perselisihan di antara keluarga kerajaan, sebaliknya, aku berpikir atas nama kesejahteraan keluarga kerajaan. Pangeran Kekaisaran Zhao, Chen Taoist ini bukan orang penting di dalam keluarga kerajaan, bukan? Apakah kamu benar-benar berpikir dia dapat mengalahkan pembudidaya pengembara terkenal, Sir Miao, dalam waktu yang singkat? Selain itu, tidakkah menurut kamu pernyataannya kurang substansi dan penuh lubang jika kamu mencermati dengan cermat? Petik 2. Jiang Chen tersenyum dan menatap orang ini dalam-dalam. Sekarang aku penasaran, ini adalah bisnis internal keluarga kerajaan. Apakah kamu memberitahu aku bahwa kamu, orang luar, mengenal kami lebih baik daripada kami mengenal diri sendiri? Petik 2. Jiang Chen tampak tenang, tetapi kecemasan sebenarnya menggerogoti dirinya dari dalam. Dilihat dari nadanya, pembudidaya berkeliaran ini jelas mencoba untuk merusak kredibilitasnya. Dia bahkan mungkin bersekongkol dengan Master Veranda. Mungkin Tuan Beranda diam-diam memerintahkannya untuk berdiri dalam tuduhan. Bagaimanapun, dia selamat dari serangan para penggarap berkeliaran. Fakta bahwa dia masih aman dan sehat tidak diragukan lagi membunyikan lonceng alarm di kepala Master Veranda. Selain itu, dia telah merusak rencana Master Veranda dan mengirim Wei Xing pergi dari sini. Itu pasti memengaruhi rencana Master Veranda entah bagaimana. Mengingat kepribadian orang lain, Jiang Chen yakin bahwa pria itu akan berusaha mencegahnya menyebabkan kerusakan lebih lanjut bahkan jika dia tidak hadir untuk berurusan dengan Jiang Chen secara pribadi. Keluarga kerajaan. Bisakah kamu bersumpah demi surga dan membuktikan bahwa kamu benar-benar mewakili keluarga kerajaan? Kultivator pengembara yang menuduh Jiang Chen mencibir sebagai tanggapan. Jiang Chen menolak untuk menunjukkan kelemahan. Jika kamu bersumpah demi surga dan membuktikan bahwa kamu bukan kaki tangan dari Tuan Beranda, maka mengapa tidak? Dia berbalik dengan salut tangan memberi hormat dan menatap Pangeran Zhao. Yang mulia, kamu dapat mengirim seseorang untuk memeriksa tepi formasi dan mengetahui apakah aku dapat dipercaya segera. Aku mungkin tidak menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, tetapi jika ada satu hal yang aku yakini, Master Veranda sedang memasak sebidang besar yang melibatkan kita semua. Dia berencana untuk membuat kita semua sekaligus. Jika kamu ingat, Nenek Gold Needle adalah seseorang yang disuruh majikan Beranda banyak uang untuk disewa. Jika dia tidak menemukan petunjuk tentang rencananya, mengapa dia tiba-tiba pergi? Kenapa dia akan terbunuh oleh pembatasan pada akhirnya? Petik 2. Pangeran Zhao mengerutkan kening dan menatap Jiang Chen dengan tatapan penuh arti, lalu menatap kembali ke kultivator pengembara. Karena kamu yang menuduh bawahanku berbohong, maukah kamu bersumpah demi surga dan membuktikan bahwa kamu bukan kaki tangan dari Tuan Veranda? Kultivator pengembara mendengus dingin. Aku disewa oleh Tuan Beranda. Adalah tugas aku untuk menangani masalahnya. Jadi jika kamu ingin memanggil aku kaki tangan dari Tuan Veranda, aku tidak bisa menolaknya, bukan? Ini tidak ada hubungannya dengan aku menuduh Taoist Chen berbohong. Sepertinya tidak. Jika kamu mewakili minat Master Veranda, maka kamu menyebabkan masalah dengan menuduh bawahan aku.
Pangeran Zhao memarahi dengan dingin. Zhang Tua memberi isyarat kepada Jiang Chen untuk berjalan lebih dekat. Dia tidak punya pilihan selain menurut. Chen kecil, apakah kamu benar-benar yakin bahwa apa yang kamu katakan kepada kami adalah kebenaran absolut? Zhang Tua bertanya dengan tenang. Mata Jiang Chen jujur, Tetua Zhang, aku akan mengatakan ini lagi. Jika kita membiarkan penjagaan kita di sekitar Master Veranda, aku tidak berpikir banyak dari kita akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Petik 2. Ketika mereka berbicara, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba bergetar. Semua orang terhuyung-huyung ketika getarannya semakin kuat. Goncangan itu dengan cepat berubah menjadi gempa bumi yang meledak. Pada saat berikutnya, batu-batu raksasa dari hutan batu berdiri satu persatu seperti batu raksasa. Mereka melayang seolah diberi hidup sendiri. Batu-batu mengapung perlahan di awal, tetapi mereka dengan cepat bertambah dalam kecepatan. Gemuruh, seolah meteor jatuh dari langit ketika batu-batu bergerak dengan cepat. Mereka terbang dan menabrak satu sama lain yang tampaknya secara acak di daerah yang sangat luas, menghancurkan langit. Bahkan batu terkecil sekalipun tingginya 3 meter. Yang terbesar adalah sekitar 60 hingga 90 meter. Ketika batu-batu raksasa seukuran ini menabrak satu sama lain, rasanya seperti gunung-gunung runtuh, dan bumi itu sendiri pecah menjadi dua. Banyak pembudidaya terkena oleh batu terbang. Berbicara secara logis, batu terbang seharusnya tidak menjadi ancaman fatal bagi para kultivator kerajaan manapun meskipun kecepatan terbangnya. Namun, mereka tampaknya diilhami oleh semacam seni kekuatan yang kuat yang sangat menyakitkan bahkan pada sikat sedikit pun. Mereka yang tertangkap oleh batu mati karena dampak. Daging dan darah mereka berlumuran darah. Untuk sementara waktu, tempat itu benar-benar kacau. Secara alami, Jiang Chen tidak bisa bergaul dan berbicara dengan Zhang Tua dalam situasi ini. Dia segera mengeksekusi kunpeng meteoric escape dan menghindari bebatuan. Tidak ada yang lebih cepat darinya di tempat ini. Yang lainnya tidak seberuntung itu. Batuan terbang bergerak lebih cepat, dan siapapun yang berlari ke tepi formasi batu raksasa segera terlempar kembali ke pusat oleh denyut nadi yang kuat. Itu benar-benar memotong retret mereka. Jiang Chen segera mengerti bahwa mereka semua dalam bahaya besar ketika dia melihat hal yang sama terjadi di mana-mana. Formasi batu raksasa ini jelas merupakan inti dari Air Pulse. Ini tidak baik. Perasaan meresahkan melewati pikiran Jiang Chen. Pada saat berikutnya, pesanan tiba-tiba mengambil alih batu-batu terbang. Batu-batu terbang mulai mengatur diri mereka sendiri menjadi cakram yang sangat besar seolah-olah mereka memiliki pikiran sendiri. Dis berputar begitu cepat sehingga pusaran yang kuat di udara menyedot semua orang. Bahkan Pangeran Zhao pun tidak bisa melarikan diri. Adegan di depan mata semua orang semakin redup dan redup. Formasi batuan yang sangat besar seperti cakram yang menutupi langit membuat bayangan semakin gelap. Tidak butuh waktu lama sebelum kegelapan mutlak dikonsumsi semua orang. Chapter 1157. Kabut berdarah. Jiang Chen juga tertangkap di pusaran. Dia mampu melindungi dirinya sendiri dengan kecepatan superiornya, tetapi dia tidak bisa lepas dari hisapan kuatnya. Dia meraih segel ruang waktu dan memegangnya dengan lembut di tangannya. Dia akan menghancurkan segel segera setelah dia merasakan bahwa hidupnya dalam bahaya dan akan diteleportasi ke 6 istana peninggalan Pagoda Velurium. Untungnya, meskipun pusaran itu memiliki tarikan yang sangat kuat, itu tidak mengandung sedikit pun kematian. Itu semua untuk yang terbaik karena dia tidak ingin menggunakan segel ruang waktu dengan enteng. Sensasi jatuh bebas berakhir hanya dalam beberapa saat. Semua orang telah berakhir di lautan kabut merah berkabut. Kabut merah adalah warna yang persis sama dengan kabut berdarah yang mengelilingi Sir Miao ketika ia berubah menjadi iblis. Namun, tambalan ini bahkan lebih tebal dan terasa lebih menakutkan dan menyeramkan. Transformasi Sir Miao hanya memberi perasaan tidak nyaman kepada orang lain, tetapi lautan kabut merah ini membuat tulang punggung semua orang merinding. Pusaran menghilang setelah semua orang dimasukkan ke dalam kabut. Kerumunan mendapatkan kembali gerakan mereka segera setelah menghilang. Mereka yang tidak mengolah teknik mata tidak bisa melihat lebih jauh dari 3 meter dalam kabut. Mereka yang tidak bisa melihat lebih dari 30. Meskipun Jiang Chen telah membudidayakan mata dewa dan mata jahat emas, ia hanya bisa melihat paling banyak 100 meter di depannya tanpa mengerahkan seluruh kemampuannya. Jika dia melakukannya, dia bisa menggandakan jangkauan dan melihat 200 meter di depannya. Namun, hanya selimut kabut berdarah yang terungkap lagi padanya.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan, bangunan, atau bahkan sepotong tanaman. Seolah-olah mereka jatuh ke lautan kabut yang gersang. Jiang Chen cukup khawatir, tetapi setelah mengamati dengan kesadarannya, dia segera menyadari bahwa mereka berada di dalam formasi. Ini masuk akal. Tidak mungkin mereka tiba-tiba dipindahkan ke tempat yang hanya dipenuhi kabut merah dan tidak ada yang lain dalam jarak 200 meter. Kami benar-benar berada di dalam formasi dan Master Veranda benar-benar berada di balik kabut yang menakutkan ini. Tangannya menegang di sekitar ruang waktu lagi. Segel itu bisa memindahkannya keluar bahkan dari formasi yang paling kuat. Namun, Jiang Chen tidak berniat untuk pergi. Dia ingin harta atribut bumi. Formasi batu raksasa yang kuat dan pulsa bumi adalah indikasi yang jelas bahwa harta itu ada di dekatnya. Tapi di mana tepatnya itu? Dia mencari-cari, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mendorong kesadarannya, yang bisa dia lihat hanyalah selimut kabut merah. Setelah pengamatan lebih lanjut, dia bahkan lebih yakin bahwa mereka berada di dalam formasi. Untuk menemukan harta karun itu, dia harus memecahkan kabut merah terlebih dahulu. Jiang Chen berada dalam situasi yang sulit. Dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri, tetapi menguraikan formasi sambil mencari harta adalah situasi yang berbeda sama sekali. Sepertinya mendapatkan harta itu tidak akan mudah. Tapi pulang dengan tangan kosong dan juga membiarkan Raja Iblis membangunkan kembali akan meninggalkan rasa pahit di mulutku. Harta karun terbesar biasanya penuh dengan bahaya. Ini akan berisiko, tetapi aku harus mendapatkan harta itu. Dia mengambil keputusan saat ini juga. Formasi batu raksasa telah menghancurkan sejumlah pembudidaya, tetapi mereka yang terlemah. Mayoritas pembudidaya kaisar telah tersedot ke dalam kabut merah tua. Untungnya, kabut belum memisahkan mereka sepenuhnya. Para penggarap mulai memanggil dan berteriak untuk sekutu. Masa putus asa membutuhkan persatuan. Pangeran Kekaisaran Zhao, kami benar-benar ditipu. Seru Zhang Tua dengan sungguh-sungguh. Sang pangeran mendengus dingin. Nafsu makan Tuan Beranda terlalu besar untuk kebaikannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa mengalahkan kita dengan kabut merah kecil ini? Petik 2. Old Zhang menghela nafas. Kabut ada di mana-mana dan membentang jauh melampaui apa yang bisa dilihat mata. Aku telah menjelajahi daerah sekitarnya dan gagal menemukan perbatasan. Bawahan ini mencurigai bahwa kita terjebak dalam formasi. Petik 2. Tidak perlu untuk dicurigai. Kami benar-benar terjebak dalam formasi. Pangeran Zhao memiliki mata yang tajam. Dia memperhatikan keanehan kabut merah hanya dengan pandangan sekilas. Apa yang bisa direncanakan oleh Tuan Beranda? Bukankah dia juga warga negara Great Scarlet? Apa yang bisa dia dapatkan dari menangkap kami semua? Zhang Tua bingung. Pangeran Kekaisaran Zhao mengamuk. Siapa yang tahu? Mungkin dia mengingini tahta dan seluruh wilayah. Petik 2. Orang gila yang ambisius seperti ini adalah pemandangan yang relatif umum di dunia bela diri Dao. Demi ambisi mereka, mereka rela melakukan hal-hal yang orang luar mungkin anggap gila atau menggelikan. Pangeran tidak ragu bahwa Tuan Beranda adalah salah satu dari mereka. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahan kerajaan lainnya. Sang pangeran mengerutkan alisnya. Tidak perlu panik, kabut merah ini tidak mematikan. Master Veranda menggunakannya untuk melemahkan moral kita. Jangan panik dan kalahkan diri kamu dengan rasa takut. Ingat, selama kita tidak panik, Master Veranda tidak akan bisa mengejutkan kita. Petik 2. Semua orang mendengarkan perintah Pangeran Kekaisaran. Kelompokkan menjadi tim yang terdiri dari 3 hingga 5 orang. Mereka dari sekte yang sama harus bersatu dan membentuk garis pertahanan. Selama kita tetap waspada, Master Veranda tidak akan bisa menembus garis kita. Kita bisa bermain permainan menunggu, tapi dia mungkin tidak bisa. Zhang Tua berteriak keras. Hahaha, tawa yang menakutkan tiba-tiba bergema di udara. Apakah itu Zhang Tua? Semakin tua usia kamu, semakin naif kamu. Petik 2. Banyak yang langsung mengenali pemilik suara itu. Itu adalah Master Veranda. Alis Zhang yang lama berkedut ketika dia mendengar suara itu. Tuan dari Beranda, kami semua warga dari wilayah Great Scarlet. Apakah kamu tidak merasa malu karena telah menipu bangsa kamu? Petik 2. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Kenaifan pria tua itu benar-benar tumbuh seiring bertambahnya usia. Niat Master Veranda sejelas hari. Apa gunanya menumbuhkan semua omong kosong yang idealistis ini sekarang? Suara Master Beranda sepertinya berasal dari semua sisi. Berencana melawan bangsaku.
Bagaimana aku bisa berhasil jika bukan karena keserakahan kamu sendiri? Setiap orang dari kalian penuh dengan itu. Kamu ingin bersekongkol melawan aku, tetapi pikiran lemah kamu terlalu sederhana. Kamu hanya jatuh ke dalam perangkap aku karena ketidakmampuan kamu sendiri. Petik 2. Master beranda benar. Mereka berdua saling licik. Zhang Tua seharusnya melayani majikannya, tetapi pada akhirnya dia adalah perwakilan kerajaan. Master beranda telah cukup jauh untuk memiliki rencana dalam skema sehingga ia bisa menjebak seluruh kelompok. Dia berpura-pura menjadi terobosan kultivasi dan mengeluarkan petunjuk halus agar semua orang tahu bahwa dia ada di sini untuk menggali harta yang tak ternilai. Kerumunan itu telah begitu dikuasai oleh keserakahan sehingga sudah terlambat ketika mereka menyadari bahwa itu semua adalah jebakan. Pangeran Kekaisaran mendengus dingin. Cui, kamu adalah sosok yang sangat dihormati di Great Scarlet. Kapan keluarga kerajaan pernah memperlakukan kamu dengan salah? Jika bukan karena dukungan kami, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Emerald Veranda yang megah bisa menjadi makmur dan berpengaruh seperti sekarang ini? Alih-alih bersyukur, beraninya kamu menggigit tangan yang memberi makan kamu. Apakah kamu tidak malu? Petik 2. Malu. Master beranda tertawa. Kenapa harus aku? Apakah Kaisar Yan merasa malu ketika dia memaksa adik perempuan aku menghangatkan tempat tidurnya? Apakah dia malu setelah tidur dengan saudara perempuan aku dan anak perempuan aku? Apakah dia merasa malu memanggil aku ke istana untuk minum setelah melakukan semua itu? Pangeran Kekaisaran Shao, apakah keluargamu benar-benar berpikir mereka makhluk yang superior dan dilahirkan untuk memerintah atas orang lain? Dia semakin marah ketika berbicara. Kerumunan menjadi benar-benar diam. Informasi ini diketahui banyak orang, tetapi banyak juga yang mengira bahwa Tuan Beranda telah menjadi pihak yang bersedia dalam semua itu. Memberi satu saudara perempuan dan saudara perempuan kepada keluarga bangsawan adalah cara yang baik untuk menjilat. Tapi sekarang sepertinya dia tidak pernah menjadi pihak yang mau di dalamnya. Wajah pangeran menjadi gelap. Cui, adikku adalah kaisar dari Great Scarlet. Haknya untuk memerintah diberikan kepadanya oleh para dewa. Kamu telah banyak berkorban untuk royalti, tetapi kamu telah menerima kekayaan dan status kamu saat ini sebagai imbalan. Kamu terlalu bodoh jika ini adalah satu-satunya alasan di balik pengkhianatan kamu. Tidak ada jaminan bahwa kamu akan berhasil, dan bahkan jika kamu berhasil, kamu akan menjadi musuh publik di wilayah itu sesudahnya. Apakah kamu pikir kamu dapat menjalani kehidupan yang baik bahkan setelah berhasil? Petik 2. Master beranda mendengus dingin. Terus. The Great Scarlet memiliki banyak musuh publik. Seorang jenius dari pedalaman domain Myriad melemparkan seluruh wilayah ke dalam kekacauan tahun lalu. Dia membunuh banyak kepala sekte pangkat 4 dan menghadiahkan kepala mereka ke istana, tetapi adakah balasan yang akan datang? Kamu tidak terluka bahkan sehelai rambut di tubuhnya setelah bertahun-tahun. Pangeran Kekaisaran Zhao, Great Scarlet telah lama dirusak oleh klan Yan. Sudah waktunya bagi keluarga kamu untuk menyerahkan pusat perhatian. Petik 2. Suaranya dipenuhi amarah mendidih dan bahkan tidak mengandung satu ons hormat untuk royalti. Kerumunan berdiri dengan mulut ternganga, kecuali Pangeran Zhao. Master Veranda tidak hanya berkomplot melawan kerumunan yang hadir. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan monarki dan mendapatkan kendali atas seluruh wilayah Mid Scarlet besar. Nafsu makannya jelas tak pernah terpuaskan. Bisakah dia benar-benar menggulingkan klan Yan yang telah memerintah Great Scarlet selama lebih dari 10.000 tahun? Pangeran Zhao menjadi marah. Kata-kata penghujatan ini dibenci oleh semua bangsawan. Cui, ambisi kamu lebih besar daripada yang pernah aku pikirkan. Mengapa kamu tidak kencing dan melihat diri kamu terlebih dahulu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menggulingkan monarki Yan dengan diri kamu sendiri yang sedikit? Petik 2. Master beranda menjawab dengan dingin. The Great Scarlet sudah sebagus milikku. Sayangnya, kamu tidak akan berada di sini untuk melihatnya. Petik 2. Pangeran Zhao mendengus dingin. Betapa sombongnya. Aku sungguh menantikan untuk melihat berapa banyak berat di belakang omong kosong kamu. Petik 2. Chapter 1158. Tawar-menawar. Pangeran Kekaisaran Zhao jauh melampaui Master Veranda dalam kecakapan bela diri. Meskipun yang terakhir memiliki inisiatif, pangeran dengan kukuh percaya bahwa hal-hal masih belum diputuskan. Keuntungan itu ditambah beberapa harta khasnya bisa jadi cukup untuk membalikkan keadaan. Setidaknya baginya, dia jauh dari berada di ujung garis keturunannya.
Jadi bagaimana jika Master Emerald Veranda yang gemilang telah berhasil dalam komplotannya melawan mereka? Agar plot itu berhasil, Master Veranda membutuhkan kekuatan yang cukup untuk mendukungnya. Selama sang pangeran berada di atas angin di bagian depan itu, ia tidak takut akan komplotan apapun dari musuhnya, tidak peduli seberapa pengecutnya. Sementara Pangeran Zhao dan Master Veranda berangsur-angsur mengeluarkannya secara lisan, Jiang Chen menjelajahi lebih dalam batas formasi. Tujuannya adalah harta atribut bumi yang ditemukan di suatu tempat di dalam. Dia tidak terlalu peduli tentang pertarungan antara pangeran dan Tuan Beranda. Namun, terperangkap dalam pembentukan kabut adalah hukuman mati bagi Pangeran Kekaisaran Zhao dan kawan-kawan. Tuan dari Emerald Veranda yang hebat tiba-tiba tertawa terkekeh. Jangan melihat sekeliling seperti itu, bocah. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menciptakan celah hanya di tirai rencana sempurna aku. Petik 2. Semua orang bingung oleh deklarasi mendadak. Mereka tidak mengerti mengapa Master Veranda membuat komentar tanpa dasar seperti itu. Hanya Jiang Chen yang tahu bahwa dia adalah targetnya. Sambil tertawa pelan, dia merespons dengan ketidakpedulian. Aku terkesan dengan ambisi kamu, Cui, dan juga kelicikan kamu. Tetapi apakah kamu menganggap bahwa perbedaan kita saat ini benar-benar dapat direkonsiliasi? Petik 2. Kata-kata Jiang Chen mengejutkan penonton sekali lagi. Bahkan Pangeran Kekaisaran Zhao tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerahkan kemampuan mata dengan kekuatan penuh ke arah pemuda, berjuang untuk mengkonfirmasi apakah pembicara baru itu benar-benar bawahannya, Chen kecil. Oleh Zhang sama bingungnya dengan sang pangeran. Apa yang kamu bicarakan, Chen kecil? Aku bukan dia, Jiang Chen tersenyum tipis. Chen kecil, yang asli sudah mati. Benarkah? Zhang tua berkedip. Jadi, siapa kamu? Alis pangeran berkerut. Nak, kamu berani meletakkan tangan di atas pelayan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan? Nada suara Jiang Chen yang terpisah melanjutkan. Apakah itu sesuatu yang mengesankan atau penting? Jika begitu, mengapa kamu dikurung di sini seperti anjing kampung? Petik 2. Pangeran Zhao hampir cukup marah untuk batuk darah. Kamu, bagus, sangat bagus. Aku tidak tahu begitu banyak orang jenius yang tinggal di wilayah Great Scarlet Mead. Pertama Master Emerald Veranda yang gemilang, dan sekarang kamu. Kamu seorang yang aneh, oke. Identifikasi dirimu, nak. Petik 2. Daripada tertarik pada siapa aku, mungkin kamu harus lebih memperhatikan diri sendiri, Jiang Chen menyeringai mengejek. Aku mengingatkanmu sebelumnya tentang kebaikan hatiku. Aku sudah bilang jangan jatuh cinta pada si Empu Veranda. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku, bukan? Pengkhianatanku di sini seharusnya tidak mengejutkan. Petik 2. Wajah Pangeran Zhao sama gelapnya dengan langit malam, ekspresi jeleknya harus dilihat. Memang benar, sebelumnya ada pengingat. Dia tidak menganggap serius peringatan itu. Harta itu menjadi prioritas utama mereka saat itu. Dia tidak berharap Master Veranda muncul begitu cepat. Teman, jawab oleh Zhang dengan tergesa-gesa. Tidak masalah apakah kamu Little Chen atau tidak lagi. Kita harus berada di sisi yang sama sekarang. Master Veranda tidak akan membiarkan kami melarikan diri, tetapi itu juga berlaku untuk kamu. Petik 2. Masih tersenyum, Jiang Chen melirik pria yang disebutkan di atas. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuan Veranda sendiri tentang hal itu. Apakah kamu mencoba untuk berkompromi, nak? Master Veranda menyeringai dengan caranya sendiri yang aneh. Kamu merampok wanita aku dan merusak bagian terpenting dari pengorbanan darah aku. Apakah kamu pikir kamu memiliki hak untuk berbicara dengan aku seperti ini? Petik 2. Aku tidak berpikir aku bisa memaksa kamu untuk benar-benar memaafkan aku, tetapi aku pasti bisa memaksa kamu untuk berkompromi, kata Jiang Chen dengan dingin. Oh, seringai Tuan Veranda melebar. Aku akan mulai membunuh semua orang di sini. Setiap korban berarti bahwa pengorbanan kamu memiliki kemungkinan gagal yang lebih tinggi. Jika aku menyelesaikan tugas aku, maka ritual kamu akan selesai. Kamu bisa mengucapkan selamat tinggal pada rencana kamu memanggil Kaisar Agung Iblis. Wajah Jiang Chen ceria saat mengatakan ini, tetapi nadanya berdering ketakutan di hati pendengarnya. Master Veranda tertegun. Kaisar yang dia coba bangunkan berada dalam periode yang sangat penting di dalam altar. Dia belum bisa mengonsumsi daging dan darah dengan tubuh fisik. Jika pemuda itu pergi membunuh, sekarang mungkin baginya untuk menghilangkan semua sumber makanan untuk Kaisar Iblis.
Master Veranda telah menyiapkan 81 pembudidaya perempuan Yin murni untuk memicu pengorbanan darah. Melalui upacara khusus, Kaisar Iblis dapat menggunakannya untuk berjuang bebas dari batasannya. Potensi kelahiran dan garis keturunan Wei Xing sempurna sesuai dengan kriteria pengorbanan darah. Dia telah menjadi salah satu komponen terpenting dari proses pengorbanan. Tanpa dia, ritual hanya bisa mengeluarkan sepertiga dari efek yang dimaksudkan. Itulah alasan Master Emerald Veranda yang berkuasa telah mengirim 4 pembudidaya berkeliaran untuk memotong Jiang Chen. Untungnya, kemampuan Kunpeng Meteoric Escape terlalu cepat bagi mereka. Ketika kuartet itu menyusul, Wei Xinger sudah lama hilang. Master Veranda bahkan tidak menutup formasi tepat waktu. Tanpa dia, pengorbanan itu secara signifikan kurang kuat. Jika bukan karena fakta bahwa pembatasan kuno sudah jauh melonggarkan, ritual 30% tidak akan mendekati jumlah energi yang dibutuhkan untuk membangunkan Kaisar Iblis. Namun, dengan pengorbanan darah yang tidak lengkap, Kaisar Iblis akan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Karena itu, ia membutuhkan lebih banyak makanan untuk mempercepat kesembuhannya. Dengan makanan yang cukup, Kaisar Agung Iblis dapat dengan mudah kembali ke performa puncak. Sebagai pewaris Kaisar, status Master Beranda akan meningkat dengan cepat sebagai hasilnya. Tujuannya adalah mengendalikan seluruh wilayah Mid Scarlet besar. Dia ingin bertindak sebagai agen Kaisar Iblis, dan memerintah dengan tangan besi ekspansionisme. Ambisi tinggi untuk pria yang menyedihkan. Rencananya juga dekat dengan sempurna. Dia telah memainkan seluruh wilayah Great Scarlet Mid untuk orang-orang bodoh. Namun, tidak ada jumlah perhitungan yang bisa mempersiapkannya untuk penampilan Jiang Chen tiba-tiba. Segmen penting dari rencana itu telah rusak. Master Veranda membenci keluarga penguasa Great Scarlet Empire, tapi dia juga membenci Jiang Chen yang keterlaluan. Dia ingin berpesta dengan isi perut kedua belah pihak. Percakapan berlangsung seolah-olah tidak ada orang lain yang hadir. Pangeran Zhao sangat marah karena diabaikan. Tuan Veranda, sungguh luar biasa bahwa kamu menjual diri kamu kepada iblis. Kamu telah menjadikan diri kamu musuh publik bagi umat manusia. Teman-teman, sisa-sisa ras iblis kembali, dan hidup kita dipertaruhkan. Apakah kamu akan duduk diam dan menunggu untuk dibantai, atau apakah kamu bersama aku untuk membunuh monster di depan kita sekali dan untuk selamanya? Petik 2. Sebagai orang yang berpengalaman dan bijaksana di dunia, Pangeran Kekaisaran Zhao tahu betapa pentingnya bagi semua orang untuk berdiri dalam solidaritas di masa-masa sulit seperti hari ini. Kematian mereka tidak signifikan jika dibandingkan dengan kisaran kehancuran yang bisa dilepaskan oleh Tuan Beranda terhadap seluruh dunia. Dia mungkin mulai dengan keluarga kerajaan terlebih dahulu setelah membunuh mereka semua. Pangeran Zhao sama sekali tidak ingin itu terjadi. Personel ketiga sekte tampaknya tidak lagi peduli dengan harta karun itu lagi. Mereka semua berkumpul di depan sang pangeran, membuat pikiran mereka diketahui. Yang mulia, kita akan mengatasi masalah ini bersama-sama. Betul, monster yang menjual dirinya sendiri kepada iblis layak mendapat permusuhan dari semua orang. Petik 2. Sebagai pendukung keluarga kerajaan, kami ada di balik upaya membasmi iblis kamu sepanjang jalan. Sikap gigih dari sebagian besar yang hadir meyakinkan Pangeran Zhao sedikit adil. Ada begitu banyak penggarap kerajaan kaisar di sini. Jika semua orang bekerja dalam persatuan, maka mereka dapat mengatasi tantangan apapun. Kebanyakan orang sekarang berdiri di samping sang pangeran. Hanya beberapa yang ragu-ragu belum membuat keputusan. Jiang Chen adalah pengecualian. Oleh Zhang menghela nafas, matanya beralih ke Outlier yang terlihat. Teman, aku yakin kamu sudah tahu pembelotan Tuan Beranda untuk ras iblis untuk waktu yang lama. Apakah kamu masih bersedia bekerja sama dengannya, mengetahui hal itu? Saat ini, tidak masalah apakah kamu membunuh Little Chen atau tidak. Kita para pembudidaya manusia harus bersatu dan melawan musuh iblis kita bersama. Petik 2. Pria tua itu memiliki mata yang tajam dan pemahaman yang peka terhadap situasi. Dia merasa bahwa pemuda di sini mungkin lebih berguna daripada orang lain. Meskipun dia tidak tahu dari mana penipu, Chen kecil, ini berasal, orang asing ini baru saja memainkan peran penting dalam menghancurkan bagian dari pengorbanan darah Tuan Veranda. Jelaslah bahwa pemuda itu memiliki metode unik dalam berurusan dengan iblis. Bahkan Tuan Beranda waspada terhadapnya. Jika seseorang seperti itu tidak berada di pihak mereka, tidak, lebih buruk, jika ia diizinkan pergi ke Master Veranda, tidak ada yang tahu konsekuensinya. Pangeran berdengung pelan,
tetapi tidak memotong orang tua itu. Dia telah memperhatikan hal yang sama. Penantang misterius ini adalah kunci kemenangan hari ini. Memastikan kenetralannya adalah minimum yang mereka butuhkan. Sobat, pangeran ini menjamin bahwa jika kamu berdiri bersama kami, kamu akan dibebaskan dari apapun yang telah kamu lakukan. Aku tidak akan mendesak kamu apakah kamu membunuh Little Chen atau tidak. Jelas dari pengkhianatan Tuan Veranda tentang rasnya bahwa ia tidak memiliki prinsip untuk dibicarakan. Berbahaya jika bekerja dengannya. Mungkin dia akan mulai denganmu setelah berurusan dengan kita. Petik 2. Itu benar, teman. Aku pikir kamu harus membuat keputusan yang berpikiran sehat. Kejahatan iblis telah terkenal sejak zaman kuno. Jika kamu berkolaborasi dengan mereka, kamu akan menjadi penjahat untuk semua sejarah. Petik 2. Yang mulia benar. Apakah kamu mengharapkan seorang pria yang berkonspirasi dengan iblis untuk menghormati kata-katanya? Petik 2. Semua orang tahu bahwa permusuhan Veranda Master tidak punya solusi. Karena dia tunduk pada ras iblis, mereka hanya bisa menjadi musuh bebuyutan di akhirat. Tetapi kultivator yang penuh teka-teki ini tampaknya menyimpan banyak permusuhan bagi Tuan Beranda. Selain itu, yang terakhir berhati-hati di sekitarnya. Ada setiap keuntungan memiliki pria seperti itu di pihak mereka. Jika orang-orang ini berasal dari tempat lain, Jiang Chen tidak akan ragu untuk bergabung. Namun, Great Scarlet Mid Region adalah pengecualian penting. Dia membenci dan mewaspadai iblis, tetapi itu tidak berarti dia bisa meletakkan dendam lamanya dan bekerja dengan siapapun dari wilayah itu. Hatinya tidak akan membiarkannya. Dia tidak peduli sedikit pun. Melirik tanpa emosi pada pangeran, suara Jiang Chen sama mematikannya dengan penampilannya. Daripada menyisihkan waktu untuk mengkhawatirkanku, kamu harus berpikir bagaimana kamu akan menembus formasi ini. Ketika Kaisar Iblis bangun, kamu hanya akan menjadi makanan baginya. Jika kamu benar-benar mulia seperti yang kamu katakan, maka cara terbaik untuk menunjukkannya adalah dengan membunuh diri sendiri. Tunjukkan pengabdian kamu kepada ras kamu. Jika tidak, kamu akan menjadi potongan memalukan dari kontribusi terhadap kebangkitan Kaisar Iblis. Kamu hanya akan memungkinkan Kaisar Iblis dengan pengecut dan kebodohan kamu. Petik 2, Chapter 1159. Talisman Sky Clearer. Nada bicara Jiang Chen mengejek karena dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan pernah bunuh diri, bahkan di depan pintu kematian. Mereka mungkin mengatakan bahwa mereka berjuang demi kebaikan umat manusia yang lebih besar, tetapi itu hanya semboyan yang tidak berarti. Beberapa bahkan mungkin tidak tahan terhadap godaan dan akan menyerah kepada iblis ketika mereka dipaksa untuk memilih antara hidup atau mati. Secara alami, kata-kata Jiang Chen menghasilkan banyak kejutan dan permusuhan. Perlombaan iblis mungkin menjijikkan, tetapi pemuda ini dan nadanya yang provokatif benar-benar tidak disukai. Jangan bodoh. Pangeran Zhao ingin merekrut kamu karena dia sangat memikirkan kemampuan kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kita akan mati hanya karena kamu tidak berada di pihak kita? Petik 2. Ya, kultivasi kamu lemah dan kamu tidak terlihat seperti master. Mengapa kamu tidak melihat diri sendiri terlebih dahulu sebelum menjalankan mulut kamu? Petik 2. Old Zhang menghela nafas panjang. Ekspresinya jelek dan penyesalan, tapi dia tidak mencoba membujuk Jiang Chen lagi. Dia tidak tahu mengapa pria muda itu menolak untuk bergabung dengan mereka meskipun mereka berada dalam bahaya. Pasti ada alasan di balik penolakan itu, tetapi Zhang Tua tidak dilengkapi dengan pengetahuan untuk menebaknya. Mungkin orang ini sama dengan Tuan Beranda. Mungkin keluarga kerajaan Scarlet besar pernah menyinggung dia. Master Veranda terkekeh aneh saat dia menatap Jiang Chen. Kamu memiliki lidah yang tajam baik-baik saja, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu berbeda dari mereka? Jiang Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Bahkan jika aku sama dengan mereka, itu bukan di luar kemampuanku untuk menghancurkan pengorbanan ritualmu. Ritual belum dimulai ketika aku meninggalkan altar. Itu berarti Kaisar Iblis masih jauh dari kebangkitan. Ini lebih dari cukup waktu bagiku untuk membunuh banyak orang. Petik 2. Situasi langsung berubah menjadi kebuntuan antara 3 faksi. Master Veranda dan pendukung iblisnya mewakili satu faksi, Jiang Chen sendiri mewakili yang kedua, dan yang lainnya mewakili yang ketiga. Namun, mereka yang mewakili faksi ketiga mungkin berantakan dan berbondong-bondong ke Tuan Beranda setiap saat. Anehnya, satu hal yang paling ditakuti oleh Tuan Beranda adalah Jiang Chen mengambil terlalu banyak nyawa sebelum ritual dimulai. Tetapi di sisi lain,
dia tidak percaya bahwa Jiang Chen mampu, atau yang lain akan membiarkannya membantai mereka tanpa perlawanan. Selain itu, ia memiliki kartu truf lain dalam bentuk kabut berdarah ini. Kabut berwarna merah itu menguapkan awan iblis. Meskipun itu tidak korosif seperti awan iblis, siapapun yang terpapar kabut merah untuk waktu yang lama akhirnya akan menderita efek yang sama. Pada saat mereka menyadarinya, itu sudah terlambat. Inilah sebabnya mengapa Tuan Beranda berani menunjukkan dirinya secara terbuka terlepas dari jumlah mereka. Dia berpikir bahwa kemenangan sudah dalam genggaman. Dia belum pernah menyaksikan pertempuran antara Jiang Chen dan Sir Miao dan tentu saja tidak menyadari bahwa Jiang Chen adalah pengecualian terhadap awan iblis. Pikirannya terbang cepat melalui berbagai pemikiran. Nak, aku akui kamu licik, tapi kamu tidak lebih dari sepotong daging di talenan sekarang. Bahkan jika kamu berhasil menyebabkan beberapa kerusakan, kamu masih tidak akan bisa menghentikan Kaisar Iblis untuk bangkit. Namun, jika kamu tulus, aku dapat mempertimbangkan untuk memberi kamu kesempatan untuk bergabung dengan kami. Petik 2. Ekspresi di pihak Pangeran Kekaisaran Zhao berubah drastis ketika mereka mendengar ini. Mereka tidak mengira mungkin kedua pria itu mencapai kesepakatan. Zhang Tua memecah kesunyian dan berteriak, "Teman, bahkan jika kamu menolak untuk berdiri bersama pangeran, kamu benar-benar tidak boleh bergandengan tangan dengan ras iblis." Tapi Jiang Chen mengabaikannya dan menjawab sambil tersenyum, "Oh tidak, itu bukan kamu yang memberi aku kesempatan. Ini adalah perdagangan yang adil." Mendapatkan perdagangan yang adil. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu berada dalam posisi untuk berdagang secara adil dengan aku? Master Beranda menyatakan dengan arogan. Jiang Chen terkesan. Master Veranda adalah aktor utama, baik-baik saja. Dia tahu bahwa Master Veranda tidak akan pernah kompromi, tetapi masih bermain sepanjang waktu untuk mengulur waktu dan menidurkan Jiang Chen untuk menurunkan pengawalnya. Jiang Chen tidak mengekspos plot. Kamu mungkin berpikir begitu sekarang, tetapi kebenaran akan dengan cepat mengubah pikiranmu. Sebenarnya, dia juga membeli waktu untuk dirinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa tujuan jangka pendek Tuan Beranda adalah untuk menunda sebanyak mungkin hal. Kartu truf Master Veranda tanpa ragu adalah kabut merah di sekitar mereka. Yang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi dia melakukannya. Kabut berdarah adalah awan iblis, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa kabut tampak tidak berbahaya pada pandangan pertama, tetapi pasti sama korosif karena itu hanya bentuk lain. Jika awan iblis adalah senjata pembunuh, maka kabut merah adalah pot yang perlahan-lahan memasak mangsanya hidup-hidup. Pada saat mangsa menyadari bahwa itu sedang dimasak, sudah terlambat. Master Beranda membeli waktu agar rencananya bekerja, tetapi Jiang Chen melakukan hal yang persis sama. Untuk sesaat, suasana terasa sangat menindas. Pada titik ini, Jiang Chen tidak dapat diganggu untuk memperingatkan orang-orang ini tentang bahaya yang mereka hirup secara harfiah karena mereka semua akan mati. Satu-satunya perbedaan adalah apakah mereka dikorbankan oleh Tuan Beranda yang dibunuh olehnya. Waktu berlalu dengan lambat. Seseorang di pihak Pangeran Zhao akhirnya kehilangan ketenangannya ketika menit demi menit berlalu sedikit demi sedikit. Terang, kultivator dengan kekuatan mental termiskin adalah orang pertama yang dilanggar. Yang mulia, kita tidak bisa terus menunggu seperti ini, seseorang menyarankan. Pangeran Zhao tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa kematian pasti menunggu mereka jika mereka terus tidak melakukan apa-apa. Bagaimana menurutmu, Zhang Tua? Pangeran Zhao bertanya pada sesepuh di sebelahnya. Old Zhang merenung sejenak sebelum menjawab. Master Veranda tentu membeli waktu untuk sesuatu. Menurut pendapat aku, tidak ada yang lebih buruk daripada menunggu sampai Kaisar Iblis bangun. Tidak seorang pun dari kita akan dapat melarikan diri ketika yang terburuk terjadi. Petik 2. Jadi, kamu menyarankan agar kita menembus formasi ini? Tanya Pangeran Zhao. Kita harus. Bahkan jika kita harus mati dalam prosesnya, itu masih nasib yang lebih baik daripada dilahap oleh Kaisar Iblis. Petik 2. Zhang Tua diakui sebagai salah satu dari sedikit orang dalam kelompok ini yang tidak kehilangan nuraninya sepenuhnya. Namun, itu hanya karena ras manusia dan ras iblis saling berprasangka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan melakukan hal yang sama dalam masalah yang sama sekali berbeda. 3 sekte besar juga angkat bicara. Pangeran Kekaisaran Zhao, kita telah mengambil keputusan. Kami setuju bahwa kami harus keluar dari formasi ini. Tolong beri kami perintah. Petik 2. Ya,
Tolong beri kami perintah, Yang Mulia. Master Veranda mencibir jahat. Kamu ingin keluar dari formasi ini, bukan? Tetapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pembentukan batas tak terbatas ini begitu mudah untuk diloloskan? Petik 2. Dia tidak meremehkan lawan-lawannya, dia hanya tahu bahwa formasi ini luar biasa kuat. Bahkan seorang kaisar yang hebat akan sulit sekali menemukan petunjuk di sini, apalagi orang-orang ini. Terlebih lagi, sang master mengenal orang-orang ini dengan sangat baik. Tak satu pun dari mereka yang bahkan memenuhi syarat untuk menemukan sudut formasi, apalagi keluar darinya. Formasi Boundless Fog tidak memenuhi syarat sebagai formasi pembunuhan peringkat atas, tetapi itu adalah formasi perangkap peringkat atas. Formasi itu sendiri hampir tidak memiliki kekuatan ofensif, tetapi kemampuannya untuk menjebak orang di antara yang terbaik. Seperti namanya, formasi kabut tanpa batas adalah dunia tanpa batas. Ada kabut di mana-mana, dan sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Tentu saja, lautan kabut hampir tidak terbatas seperti namanya. Itu hanya efek spasial dari formasi yang membuat orang-orang yang terjebak di dalam merasa seperti formasi tidak berakhir. Bertahun-tahun yang lalu, ada seorang kultivator hebat dari 3 alam yang berhasil menyempurnakan seni spasial yang berpusat di sekitar telapak tangannya. Sebagai hasilnya, dia dapat bermain-main dengan sage iblis yang hebat dan benar-benar mencegahnya agar tidak lepas dari telapak tangannya, tidak peduli apa yang dicoba oleh sage iblis agung. Kebenaran di balik teknik telapak tangan kultivator besar yang tak terhingga luas adalah teknik manipulasi spasial tingkat yang sangat tinggi. Dia telah menciptakan ruang tanpa batas dalam formasi yang menipu mangsanya untuk berpikir bahwa dunia tidak akan berakhir. Seandainya sage iblis besar itu dapat menemukan kekurangan dalam formasi, efeknya akan gagal seketika. Formasi kabut tanpa batas ini tidak diragukan lagi tak tertandingi dengan teknik pembudidaya besar itu. Namun, ia menggunakan beberapa konsep serupa. Orang-orang Pangeran Kekaisaran Zhao tidak memikirkan hal itu secara mendalam. Mereka hanya tahu bahwa ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, dan bahwa harga kegagalan adalah kematian. Jika mereka tidak bisa melarikan diri sebelum Kaisar Iblis tiba, mereka bahkan tidak akan ditinggalkan dengan mayat pada akhirnya. Kelompok itu terpecah menjadi 4 kelompok kecil di bawah komando Pangeran Zhao. Mereka mengarahkan pandangan mereka ke 4 arah yang berbeda dan melakukan segala daya mereka untuk mencoba dan menembus formasi. Itu adalah bagian dari kesepakatan mereka untuk bekerja bersama tidak peduli apapun kendala yang mereka hadapi. Utara, selatan, timur, dan barat adalah 4 arah yang dibebankan ke 4 kelompok yang lebih kecil ini secara liar. Sesaat kemudian, semua orang tiba-tiba merasakan beberapa musuh tepat di depan mereka. Mereka buru-buru mengangkat tangan dan menyerang dengan kekuatan penuh. Bang bang bang, serangan berbenturan dengan sengit terhadap satu sama lain di dalam kabut merah, diikuti oleh serangkaian erangan kusam. Tidak, tunggu, kupikir mereka orang kita sendiri. Ah, apakah itu Tetua Gao? Petik 2. Mengapa kamu menyerang tanpa memeriksa terlebih dahulu, Tetua Sang? Mereka saling berteriak dan berteriak. Pada titik ini, mereka semua memperhatikan bahwa musuh adalah orang-orang mereka sendiri. Entah bagaimana, keempat kelompok itu bertemu satu sama lain. Bagaimana ini mungkin? Kami maju 4 arah yang berbeda dan bergerak dalam garis lurus. Tak satu pun dari kami yang menyimpang dari jalan yang benar, jadi bagaimana kami bisa bertemu? Petik 2. Beruntung bagi mereka, tidak ada yang mati selama serangan deras. Itu yang terbaik yang bisa mereka harapkan dalam situasi ini. Ekspresi Pangeran Zhao berubah lebih buruk. Tidak hanya formasi ini yang tampaknya tidak memiliki batas, mereka entah bagaimana bertemu satu sama lain setelah mengalami kemajuan selama beberapa waktu. Ini terlalu aneh. Yang Mulia, ini tidak terlihat bagus. Zhang Tua tampak sangat sedih. Formasi ini terlihat sederhana pada pandangan pertama, tetapi menggunakan teknik spasial tingkat tinggi yang mengejutkan. Jika kita tidak dapat menemukan cacat dalam formasi ini, maka kita tidak akan pernah bisa keluar dengan kekuatan kasar. Petik 2. Pangeran Zhao tampak seperti tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia mengangguk sekali, dan jimat kuno berwarna coklat tanah tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Ai, kurasa aku tidak punya pilihan selain menggunakan jimat kuno ini. Zhang Tua tertegun ketika melihat jimat itu. Yang Mulia, apakah Skistarer talisman yang terkenal itu dianugerahkan kepada kamu oleh nenek moyang sang raja sendiri? Jimat Sky Clearer. Jiang Chen agak terharu ketika mendengar ini. Sepengetahuannya,
Talisman Sky Clearer adalah item yang sangat berguna. Lebih khusus lagi, Sky Clearer Talisman sangat pandai menghancurkan formasi. Selama formasi yang dimaksud bukan dari jenis yang tak tertandingi, formasi dapat menemukan dan menyerang mata formasi dengan segera, sehingga memecahnya. Jimat ini tanpa diragukan lagi adalah jimat kuno. Tidak ada pembuat jimat saat ini yang dapat membuatnya. Chapter 1160. Kerugian hebat di kedua sisi. Semangat semua orang terangkat ketika Pangeran Zhao mengeluarkan Sky Clearer Talisman-nya. Masa pembudidaya mulai berkumpul di sekitar sang pangeran. Mereka dari 3 sekte peringkat ketiga, sisanya dari sekte peringkat keempat, dan perwakilan kerajaan, semua bertindak dengan satu pikiran. Bahkan para pembudidaya yang berkeliaran mulai mendekat. Mereka ingin menunggang kuda pangeran keluar dari kekacauan ini. Wajahnya hitam, sang pangeran mengeluarkan perintah untuk Ole Zhang dan mereka dari 3 sekte peringkat ketiga. Kurangi setiap pria yang menunjukkan keraguan. Aku tidak tertarik membawa serta pengasuh pagar itu. Petik 2. Begitu Pangeran Zhao memberi perintah, Ole Zhang dan para ahli dari jajaran ketiga segera bergerak. Seperti harimau yang memburu domba, mereka menerkam sekelompok orang yang tersesat di luar. Target mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pangeran akan menyerang mereka. Orang-orang yang menunjukkan keraguan-raguan jumlahnya relatif sedikit. Mereka adalah pembudidaya berkeliaran atau pengunjung dari luar wilayah, tidak memiliki keuntungan dalam jumlah atau kekuatan mentah. Tidak ada waktu bagi mereka untuk bereaksi sama sekali sebelum beberapa ditebang dalam serangan ganas. Semakin sedikit mangsa di sana, semakin mudah untuk membersihkannya. Tidak butuh waktu lama bagi situasi untuk beralih menjadi 5 lawan 1 atau lebih buruk bagi pihak yang membela. Hanya dalam beberapa saat, mereka yang sudah terlalu lama untuk mempertimbangkan di mana harus berdiri semua dibersihkan. Jiang Chen menyaksikan mereka dari sela-sela. Ketika dia melihat gejolak perselisihan internal, dia membersihkan jarak yang lebih jauh dari kelompok itu. Dia tidak takut mereka menyalakannya, tapi hati-hati yang sehat selalu disarankan. Seperti yang diharapkan, Pangeran Kekaisaran Zhao mengalihkan perhatiannya ke Jiang Chen tak lama kemudian. Pandangannya yang tajam menentang niat membunuh yang ia miliki terhadap orang yang terus menyanyikan lagu yang berbeda. Jiang Chen tenang. Dia membaca kekejaman di mata sang pangeran dengan jelas. Satu-satunya tanggapannya adalah fokus ke dalam, menenangkan napas. Pangeran Zhao dibuat lebih marah oleh ketidakpedulian pria muda itu. Bunuh bocah itu juga, pangeranku, saran Ole Zhang dengan ragu-ragu. Waktu adalah esensi. Kita harus menerobos formasi ini segera. Ketika Kaisar Iblis bangun, sudah terlambat. Petik 2. Jika kita semua menyerang sekaligus, kita bisa membawanya keluar seketika. Pangeran meraung. Selama dia hidup, amarahku tidak akan berkurang. Ole Zhang menemui jalan buntu. Dia adalah orang tua yang cerdik dan secara naluriah merasakan kesulitan dalam berurusan dengan kultivator muda misterius. Pengasuh pagar adalah sasaran empuk, tetapi pemuda ini pasti 10 kali lebih keras, atau lebih. Kecepatan kultivator muda sendiri tidak seperti apapun yang bisa mereka tiru. Ditambah lagi, mereka masih dalam formasi berbahaya. Semakin lama mereka menunda, semakin berisiko itu. Ayo, Pangeran Zhao, jika kamu mencari pertengkaran, Jiang Chen tersenyum samar. Tapi aku bisa menjamin bahwa kamu akan mati sebelum aku mati. Pangeran Kekaisaran Zhao hampir tidak bisa menahan diri diprovokasi. Semuanya, maju, singkirkan dia. Siapapun yang melakukannya akan menerima hadiah yang diajukan secara pribadi dari Kaisar. Petik 2. Master dari Emerald Veranda yang gemilang telah mengamati situasi dari luar formasi selama ini. Dia menguatkan dirinya ketika Pangeran Zhao menghasilkan skisper talismannya. Korosi dari kabut membutuhkan waktu lebih lama untuk mempengaruhi targetnya. Jika Pangeran Zhao menggunakan jimat itu saat ini, maka formasi itu bisa saja rusak. Mangsanya melarikan diri adalah kemungkinan nyata. Meskipun ada formasi yang lebih kuat lebih jauh, Kaisar Iblis akan kesulitan menemukan makanannya setelah mereka meninggalkan lautan kabut ini. Bagaimanapun, itu jauh lebih luas di luar batas-batas ini. Untuk seorang Kaisar Iblis yang baru bangkit, 100 kali lebih sulit untuk memburu mereka semua dalam wilayah yang sangat luas, dibandingkan dengan hanya mengeluarkan mereka dari lautan berkabut ini. Yang paling penting, Master Beranda tidak ingin mengecewakan Kaisar Iblis beberapa kali. Dia ingin mempertahankan kesan yang baik di hadapan tuannya. Pertikaian mereka adalah kabar baik baginya.
Jika mereka bertarung dalam pertempuran ganas di sini, efek korosi kabut darah akan dipercepat secara signifikan. Setelah sepenuhnya terjadi pada korban yang tidak curiga, tidak ada dari mereka yang bisa pergi lebih lama lagi. Bahkan jika formasi rusak, mereka tidak akan bisa bergerak sama sekali. Makanan Kaisar Iblis akan aman. Dengan demikian, Master Beranda tidak bermaksud mengganggu pertikaian kelompok. Meskipun dia pikir kematian beberapa pembudidaya sangat disayangkan, itu bukan kerugian besar dibandingkan dengan sisa dari pembangkit tenaga listrik Great Scarlet Mid Region. Yang tersisa lebih penting, Jiang Chen berbagi pemikiran yang sama dengan Tuan Beranda. Dia juga menunggu korosi kabut berdarah terjadi. Ketika Pangeran Zhao mengeluarkan perintah untuk menyerangnya, lonceng kematian juga telah membunyikan semua orang di sini. Jiang Chen tidak tertarik terlibat dengan orang mati berjalan. Sebagai gantinya, dia menggunakan kemampuan Kunpeng Meteoric Escape untuk menjalankan lingkaran di sekitar mereka. Bahkan Pangeran Zhao tidak bisa menandingi kecepatan Jiang Chen, apalagi orang lain. Meskipun keuntungan mutlak mereka dalam jumlah, mereka tidak bisa mengejar Jiang Chen untuk menyerangnya. Di lautan kabut, sangat sulit untuk terus melakukan serangan terus-menerus. Di luar formasi, Beranda menyaksikan dengan kecepatan hantu Jiang Chen dengan rahang jatuh. Dari mana anak ini berasal? Mengapa kelincahannya begitu absurd? Sebagai seorang pria yang telah melihat banyak hal, Master Veranda yakin bahwa dia belum pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya. Faktanya, dia belum pernah mendengar keterampilan seperti itu mungkin terjadi. Aku senang anjing-anjing itu makan satu sama lain. Kabut akan merawat mereka dalam kelelahan mereka. Kaisar Iblis akan senang dengan kepatuhan makannya. Petik 2. Master Veranda adalah yang paling tenang yang hadir. Dia hampir bisa merasakan kemenangan untuk tontonan ini. Melihat bahwa mengejar Jiang Chen tidak membuahkan hasil, Ole Zhang ingin mencoba menghalangi sang pangeran lagi. Tetapi dia menelan kata-kata di ujung lidahnya, Pangeran Zhao, yang merah matanya, telah bergabung dengan keributan itu sendiri. Ole Zhang sangat mengenal temperamen sang pangeran. Memasuki jarak dekat secara pribadi berarti bahwa amarahnya telah mencapai titik didih. Satu-satunya orang yang akan dia dengarkan sekarang adalah leluhur keluarga kekaisaran dan kaisar sendiri. Siapapun yang mencoba hanya akan semakin membuatnya kesal. Tak berdaya menghadapi kesulitan, si tetua hanya bisa dengan setengah hati mempertahankan serangan itu. Jika itu terserah dia tidak akan menyia-nyiakan momen lain untuk usaha sia-sia ini. Setiap menit, setiap detik, bisa berarti perbedaan antara hidup dan mati. Membuang kesempatan berharga seperti ini tidak bijaksana. Jiang Chen tidak menggunakan kekuatan sama sekali. Dia hanya mengandalkan kecepatannya untuk bermain dengan para pembudidaya di ekornya. Berjuang melawan beberapa lusin penggarap secara tidak masuk akal dan bodoh. Kabut merah tidak melakukan apapun kepadanya, tetapi mengambil korban yang semakin besar pada kerumunan di belakangnya semakin mereka menggunakan budidaya mereka. 15 menit biasanya tidak dianggap lama, tetapi terseret oleh situasi yang dihadapi. Meskipun mengejar Jiang Chen selama itu, kelompok pembudidaya di belakangnya tidak menyentuh rambut di tubuh pemuda itu. Pangeran Zhao sangat marah. Nak, dia mendesis nyaring. Jika kamu memiliki tulang belakang sama sekali, maka berhentilah berlari. Apakah ketangguhan kamu terbatas pada pembicaraan kamu? Apakah kamu hanya tahu cara berlari, dan bukan cara bertarung? Petik 2. Apakah kepalamu benar? Jiang Chen mencemooh. Aku sendirian, dan kamu memiliki beberapa lusin bersamamu. Kamu menyebut itu pertarungan nyata. Petik 2. Bunuh dia. Sang pangeran menggertakkan giginya. Pada saat inilah beberapa ahli dari sekte peringkat keempat mulai bergetar. Wajah mereka terlihat agak sakit. Apa yang terjadi? Salah satu dari mereka tiba-tiba menjerit. Ini tidak baik. Ada yang salah dengan kesadaran aku. Petik 2. Kenapa aku tidak bisa menggunakan energi roh? Seseorang meracuni aku. Kesadaran aku telah diserang juga. Satu demi satu, para kultivator mulai melaporkan ketidaktegasan mereka. Hati Jiang Chen bergetar. Akhirnya, efek racun sudah mulai terjadi. 1, 2, 3. Para pembudidaya jatuh seperti lalat, seolah-olah gelombang yang mengganggu baru saja melewati mereka. Itu menyebar ke mereka dari sekte peringkat ketiga, kemudian perwakilan kekaisaran juga. Ole Zhang tampak sangat gelisah. Yang mulia, ada yang salah. Kesadaran aku juga telah diserang oleh kekuatan aneh. Pangeran Zhao berdenyut, tetapi wajahnya memerah saat dia hendak berkomentar. Bagaimana ini bisa terjadi?
Dia memeriksa kesadarannya sendiri. Ada sesuatu yang menakutkan di dalam. Penemuan keanehan menyebabkan penemuan bahwa ia tidak memiliki kekuatan yang tersisa. Kabut ini beracun. Ole Zhang adalah orang pertama yang melakukan pengamatan itu. Pangeran Zhao tampak jijik. Dia dengan cepat dilemahkan kekuatannya. Tidak peduli bagaimana dia mendorong reservoirnya yang tersembunyi, tubuhnya tidak akan merespon. Dia ingin menggunakan talisman Sky Clearer di tangannya, tetapi dia tidak bisa. Jimat kuno tidak bereaksi sama sekali padanya. Wajah Pangeran Zhao benar-benar pucat kali ini. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Kilatan penyesalan melewati benaknya. Jika dia mendengarkan saran Ole Zhang, mungkin, sayang sekali tidak ada obat di dunia untuk penyesalan. Melihat bahwa waktunya telah tiba, Jiang Chen juga pura-pura jatuh, mengingat untuk mencaci maki sang pangeran saat ia melakukannya. Pangeran Zhao, dasar idiot. Kamu senang dengan kerugian timbal balik, bukan? Petik 2. Kupikir kamu ingin bergabung dengan iblis, nak. Pangeran membalas. Kenapa kamu turun juga? Apakah kamu tidak siap? Kenapa kamu tidak terus berbicara? Terus berbicara. Jiang Chen kehilangan kata-kata. Pangeran Zhao adalah orang yang keras kepala. Master beranda terkekeh ketika dia melihat para petani turun satu persatu. Bagus. Aku tidak berharap semuanya berjalan lancar. Kamu bodoh. Berkelahi di antara kamu sendiri membawa kamu ke kematianmu. Bahkan surga telah membantu aku. Petik 2. Ketika Pangeran Kekaisaran Zhao mengeluarkan jimat Sky Clearer, itu membuat Master Veranda agak waspada. Karena itu, dia sangat berterima kasih atas ketidakmampuan sang pangeran. Tanpa kebodohan tertentu, rencananya tidak akan dengan mudah membuahkan hasil. Master Veranda dalam suasana hati yang sangat baik. Sebagai penuai hasil panen, sebagai penjebak mengumpulkan rampasannya, dia akhirnya bisa menikmati bermain-main dengan mangsanya. Dia mematikan formasi, menyebabkan kabut merah membubarkan diri. Itu tidak lagi dibutuhkan. Semua orang di sini sudah diracuni dan pada dasarnya adalah ikan dalam tong. Bahkan jika Tuan Beranda berdiri dan tidak melakukan apa-apa, mereka tidak akan memiliki kekuatan untuk datang membunuhnya.